Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang minggu lalu tentang analisis laporan keuangan. Nah, kalau yang kali ini kemarin kan menganalisis rasio-rasio. Pada kali ini kita akan mempelajari analisis common size, kemudian analisis indeks dan DuPont. Yang pertama yaitu analisis common size. Jadi analisis common size ini dilakukan dengan cara merubah angka-angka yang ada di dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan angka-angka tertentu. Nah, untuk yang di neraca itu common base atau angka dasarnya yaitu total aktiva, sedangkan kalau di laporan laba rugi maka penjualan digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. Penyajian dalam bentuk common size ini dapat mempermudah pembaca menganalisis laporan keuangan dengan memperbaiki perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca dan laporan laba rugi. Misalnya kita bisa lihat di tabel 4.1 ini. Di sini ada neraca perusahaan mitra tahun 2011 dan 2012. Di sini ada aktiva, kemudian ada totalnya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung common size-nya? Jadi teman-teman bisa menghitung dengan misalnya kas tahun 2011 jumlahnya 1424. Nah, tadi kan common base-nya itu total aktiva 26.000. Berarti 1424 dibagi 26.000. Kemudian dikalikan 100%. Nah, maka hasilnya 5,47%. Kemudian misalnya yang hutang bank dan hutang wesel ini 3.584. Maka sama untuk common base-nya itu 26.000. Jumlah aktivanya dikali 100%. Nanti hasilnya didapat 13,78%. Begitu juga untuk tahun 2018-nya, misalnya kasnya 1.400, berarti 1.400 dibagi dengan ini 25.184 dikali 100%. Nanti hasilnya yaitu 5,56%. Nah, untuk analisis common size-nya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke analisis indeks. Kalau analisis indeks ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar ini bukan selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya, ini merupakan neraca indeks perusahaan mitra. Tadi angkanya sama ya. 2011 kasnya 1424 dan tahun 2012 kasnya 1400. Kemudian untuk cari nilai indeksnya tahun 2011 ini kita jadikan sebagai tahun dasar dan kita nilai dengan 100, dengan angka 100. Maka untuk mencari tahun 2012-nya kalian bisa menghitung dengan cara
Berarti 1.400 dibagi 1.424 dikali 100%. Nanti akan didapatkan hasil 98,31. Jadi yang tahun base-nya itu dijadikan 100, kemudian 2012-nya berarti 1.400 per 1.424 dikali 100%. Begitu juga sampai selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk analisis DuPont, jadi analisis ini bertujuan untuk memisahkan return on asset ke dalam dua bagian, yaitu perputaran aset dan profit margin. Analisis DuPont ini dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan utang modal untuk menghitung return on equity. Tadi misalnya jadi ada dua perusahaan, yaitu perusahaan retail supermarket dan perusahaan pembuat pesawat terbang. Kan keduanya ini mempunyai ROA yang sama. Karena karakteristik usaha kedua perusahaan tersebut sangat berbeda, keduanya akan mencapai ROA dengan cara yang berbeda pula. Misalnya, jika kita memecah ROA ke dalam dua komponen yang tadi sudah disebutkan, yaitu perputaran aktiva dan profit margin, maka perusahaan retail akan mempunyai perputaran aset yang tinggi dan profit margin yang rendah, sedangkan perusahaan pesawat terbang akan mempunyai perputaran aktiva yang rendah tetapi profit marginnya tinggi. Nah, analisis ini tadi juga dikembangkan dengan memasukkan utang atau modal untuk menghitung ROE. Nah, ini berikut dekomposisi untuk analisis DuPont untuk PT AB. Yang pertama kita lakukan yaitu ROA bisa dipecah ke dalam profit margin dan perputaran aktiva. Nah, ini ROA sama dengan profit margin dikalikan dengan perputaran aktiva. 6,3% itu dihasilkan dari 4,9% dikali 1,29, hasilnya 6,3%. Nah, untuk meningkatkan ROA, jadi manajer keuangan ini bisa menaikkan profit margin, kemudian perputaran aktiva, ataupun dengan cara keduanya. Kemudian kita juga bisa memasukkan utang dengan cara ROE sama dengan ROA dibagi 1 dikurangi total utang dibagi total aset. Nah, di situ udah diketahui kalau rasio utang ke total asetnya 0,657. Berarti 6,3% dibagi 1 dikurangi 0,657 yaitu 18,4%. Berdasarkan formula di atas, jadi untuk menaikkan ROE ini, manajer keuangan bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, menaikkan ROA. Ini bisa dilakukan dengan menaikkan profit margin ataupun menaikkan perputaran aktiva, ataupun keduanya sambil mempertahankan tingkat utang. Kemudian yang kedua bisa juga menaikkan utang sambil mempertahankan ROA, serta yang terakhir yaitu menaikkan ROA dan utang bersamaan. Demikian presentasi atau materi dari mengenai analisis laporan keuangan ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.